Alhamdulillah, segala puji dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul dengan acara Mapaci adik kita serta kebak, ya kan, mudah-mudahan dengan cara-cara Mapaci itu kita bisa mendapatkan hikmahnya. Karena barusan saya dengar tadi makna-makna yang dicerita itu semuanya ada, mulai dari daun nangka, daun pisang, lilinnya. Kalau dulu kan lampu tebani bilang orang tua, ya kan. Jadi saya kagum mendengar tadi itu, barusan saya dengar, tapi pernah memang diceritakan sama orang tua kita. Jadi untuk selanjutnya memang pernikahan itu perlu kita amati, karena pernikahan hendaknya seperti sarung, mudah dipasang dan mudah dibuka. Jadi kalau bisa pernikahan ini cukup sekali, jangan sampai berulang-ulang. Tapi sekarang sudah canggih. Kalau kita mau tahu kewajiban sebagai suami kepada istri, tidak perlu tanya kepada siapa. Asal kita memiliki HP, buka sendiri. Jadi HP ini bisa juga membawa kita kebaikan, bisa juga kita membawa keburukan. Jadi kalau misalnya kita ini, bagaimana si istri saya ini begini, iya kan? Tolong dek buka HP, judulnya kewajiban seorang istri kepada suami. Jadi istri juga ngomong, kamu juga buka HP, buka bilangnya. Judulnya ya kewajiban suami kepada istri. Apa yang kita cari semuanya muncul di HP. Maupun cara-cara mandi kebersihan, mandi wajib. Saya tidak tahu mandi wajib, buka HP, judulnya mandi wajib. Semua ulama muncul di sini menerangkan. Bahasa Bugisnya baju nusatinja Pak Ji. Itu. Kalau kita kurang jelas, namanya curapal hadasil bari anjami badani fardalillahi ta'ala Allahu akbar. Mungkin lebih jelas lagi karena di situ banyak ulama. Ada yang panjang doanya, ada yang pendek doanya. Bahkan ada yang mengatakan cukup niat. Saya niat akan mandi wajib karena Allah. Ya sudah. Karena tidak tahu baca-baca kan, jadi simple. Dan juga ini yang saya perlu sampaikan sama kebak, jangan kalau ada masalah jangan ambil tindakan sendiri, langsung hakim sendiri. Ya kan, kalau ada masalah di rumah, kalau kita tidak ada, lantas istri kita datang, dia marah-marah, ditanya aja apa masalahnya. Mungkin kalau kita misalnya kerja di luar kota 1 bulan, ya kan, biasanya itu ada gosip di belakang. Kamu percayakan suamimu kerja di luar kota, ya kan. Nah, siapa tahu begini. Nah, mungkin istri kita bisa marah, tapi kita jangan balas dengan marah, ya kan. Nah, itu dinasihati. Tapi kalau kita tidak bisa menasihati dia, kita lari kepada mertua kita ataupun orang tua kita ataupun RT, ya kan. Kita minta pendapatnya, jangan kita hakim sendiri, supaya menjaga rukunnya rumah tangga, ya kan. Karena saling mengalah, jangan saling menang sendiri. Apalagi sekarang HP ada, mungkin ada rekan bisnisnya cewek, ya kan, lantas diangkat oleh istrinya, ini ada cewek nelpon, dibanting HP-nya, ya kan, salah. Nah, kasih tahu memang di ayat kan saya bisnis, ya kan. Nanti kalau dia nelpon, ditanyakan saya, jangan kamu banting HP, itu berarti akan bisnis saya. Kamu juga begitu, saya tidak akan marah, karena ini kan kita harus jaga. Jadi istri harus jaga dirinya, suami harus jaga juga dirinya. Pokoknya kalau seorang istri itu yang baik, kalau suaminya tidak ada di rumah, ya kan, berarti kalau di rumah kan suami saya. Nah, kalau di luar kota berarti bukan suami saya. Setelah di rumah itu suami saya. Begitu juga kita, tapi tidak mungkin langsung tidak ada suami saya juga mau saya juga macam-macam. Jangan percayakan diri sampean, dipercayai diri sendiri, jangan percaya kepada orang lain. Walaupun bagaimana informasi dari luar, sebelum mata kepala kita yang melihat dengan jelas, dan itu juga tidak boleh kita langsung emosi.
ya kan? Karena ada namanya pengadilan, ada yang penasehat, ya kan? Kalau memang itu sekedar main-main aja, ya nggak mungkin, ya kan? Kalau orang itu cinta sama istrinya, ya kan, nggak mungkin dia mau selingkuh di luar. Begitu juga istri, kalau dia cinta sama suaminya, nggak mungkin dia macam-macam di belakang, ya kan? Pokoknya saling percaya, jangan tidak percaya. Sekarang kita sudah dunia ini semuanya apa yang kita mau ada, ya. Jadi rajin-rajin aja buka HP daripada buka film yang tidak karuan, ya kan? Soal keagamaan buka semua HP itu ada. Mohon maaf Bu, cuma kalau kita aja yang mau bodoh sekarang, kita aja yang mau bodoh sekarang, ya kan? Kalau seperti HP saya nggak bisa Bu, siapanya nggak bisa Android. Jadi HP Android itu orang nggak bisa ngaji, bisa ngaji. Nah, karena apa itu? Jadi kalau kita nggak ada kegiatan, nggak ada kesibukan, buka aja HP, iya kan? Apa yang kita mau pelajari semuanya ada. Makanya saya bilang kalau saya diundang ceramah itu udah banyak komentar saya, nggak usah. Lebih lagi kalau dibuka HP itu banyak sekali, karena bukan satu ulama, ada Buya Sakur, ada Buya Yahya, ada Ali Jaber, ada Adi Hidayat, ada Bahasa Lama, semuanya ada ulama-ulama besar di situ. Langsung dengar ayat-ayatnya. Jadi lebih baik kita belajar di situ daripada orang yang udah benar, iya kan? Nah jadi saya singkat aja kasih tahu. Mudah-mudahan yang penting kita harapkan kebaikan, bahagia, sakinah mawaddah. Ya, Mbak ya. Jadi buka HP saja, bukan HP ya. Itu aja. Rajin buka HP, insya Allah orang benar, orang nggak benar itu jadi benar kalau dia rajin buka HP. Nggak bisa baca Yasin, buka HP. Nggak bisa baca Fatihah, banyak dengan Fatihahnya orang salah-salah. Buka HP itu, yang tadinya salah-salah ayatnya bisa benar kalau sudah buka HP. Karena di situ jelas. Kalau kita baca sebelum belajar, mungkin kita bisa Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim kan benar. Alhamdulillahirrahmanirrahim tidak benar. Nah, kalau dibuka di HP ada 10 imam di situ, semuanya Fatihah yang dibaca. Nah, 10 imam dibuka ini. Jadi semuanya, oh begini sebutan hurufnya yang benar, begini yang salah, begini. Jadi semuanya serba mudah sekarang kita belajar. Tapi kalau kita tidak belajar, ya sampai masuk dalam kubur pula, dan akan bisa pintar kita. Jadi mudah-mudahan aja saya menyampaikan ini, karena banyak kita lupa bahwa kita selalu dengan guru, dengan kiai, dengan ulama. Di kantor kita ada ulama, iya kan? Cuma kita tidak paham. Jadi saya berikan masukan, tidak usah tanya kepada guru yang tidak benar, iya kan? Banyak sekarang guru Bu, kalau kita panggil ke rumah, iya kan? Pasti pakai amplop. Kalau tidak pakai amplop, tidak mau jalan datang 2 kali, iya kan? Nah, jadi sekarang kita ada HP harganya 2 juta, 3 juta, itu besar keuntungan kita. Nggak usah kita tanya kalau salah-salah anunya, ustadznya. Nah, kalau di YouTube itu semuanya ustadz yang kelas-kelas tinggi, ya. Nah, jadi ambil HP kita. Oh, saya tahu begini. Nah, kalau suami marah, walaupun dia marah, tetap kita sebagai istri harus dilayani sarapannya. Jangan kalau dia marah sudah dilayani sarapannya, dosa besar kita. Begitupun suami, iya kan? Walaupun marah istrinya harus tetap didekati. Jangan dibalik marah juga. Ya jadi persoalan, iya kan? Harus saling mengalah di dalam rumah tangga. Jadi sekarang kita enak. Makanya cuma ada bahasa, kalau kita sudah punya istri, punya suami, kalau kita mau keluar rumah, kita berjangkau, langsung keluar aja. Tapi kalau ada istri, kita harus izin. Dek, saya mau keluar sebentar beli rokok, iya kan? Nah, izin. Jadi kalau kita lama, istri itu bertanya-tanya kemana ini? Tadi keluar beli rokok, tapi lama. Nah, karena ada HP lagi, ini muncul telepon lagi. Nah, coba enaknya kalau ada HP, iya kan? Nah, kalau dulu kan harus begitu, keluar harus izin. Sekarang keluar izin, lama udah muncul telepon. Nah, siapa tahu ada tamu di rumah kan? Nah, ini makanya serba mudah sekarang kalau kita mau belajar ilmu, mengenal diri sekalipun kita bisa lewat HP. Nah, setelah kita tahu di HP itu baru cari ulama yang jelas, bisa memberikan ijazah. Kalau belajar dengan HP itu bisa dikatakan belajar dengan hantu, iya kan?
Nah itu, jadi begitu kita ada ustadznya, udah ulamanya ini, tanyakan ada begini-begini, dia membenarkan, itu yang ijazahkan. Nah, jangan banyak orang ragu, dibilangi kita belajar di HP itu belajar dengan hantu, bukan begitu, ya kan? Cari sudah ulama, ditanyakan ada saya ketemukan di HP begini-begini keterangannya kiainya ini bagaimana, wah itu sah, berarti kita sudah diijazahkan. Nah itu, jadi serba boleh sekarang. Mungkin itu aja yang saya sampaikan dulu ya. Karena saya memberi petunjuk aja. Sebagai mendapatkan ilmu tidak akan susah, kita masing-masing punya HP. Cuma jangan pakai seperti HP saya, nggak bisa. Ya. Ya mungkin nggak perlu panjang lebar. Cuma ini segala saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada mempelai dan kita semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak susah Bu, sekarang kita cari ini. Iya. Itu ada anak-anak di rumah itu. Saya bilang kenapa sih kamu tidak mau ke masjid? Coba kamu buka itu tentang apa hukumnya orang meninggalkan sholat. Apa hukumnya orang meninggalkan sholat dan bagaimana keutamaannya orang sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah dengan berkah itu saya tidak ceramah, itu aja. Kupantau Bu. Kenapa? Alhamdulillah jemaah bertambah. Di situ hukumnya tidak mengerjakan sholat subuh berjamaah kalau laki-laki kan luar biasa dosanya. Nah, meninggalkan sholat apalagi. Jadi dia buka HP-nya, dia sadar sendiri. Nah, kamu sudah tahu begini, bawa sama ibu. Bapakmu kasih tahu, buka. Enak. Jadi kita tidak perlu menekan-nekan orang. Kenapa kamu tidak sholat? Kenapa kamu tidak sholat? Tidak usah kita urus. Yang penting buka HP. Nah, insya Allah. Karena kalau kita tekani teman-teman kita kan bisa marah. Iya. Nah, kalau dia kita kumpul-kumpul, kita buka ini hukumnya meninggalkan sholat, hukumnya membantah suami, ya kan? Hukumnya memukul istri, ada semua. Iya. Bahkan itu ada ulama besar itu kalau memukul istri itu dengan kesalahannya haram untuk ditiduri. Nah, kalau ulama itu tidak bisa aja menggunakan istri. Tapi kalau kita buka di HP muncul semua. Nah, jadi makanya saya bilang HP itu bermanfaat kalau orang mau. Terima kasih Kai. Terima kasih atas wejangannya untuk kita coba juga. Mudah-mudahan saya teruskan.